Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita diingatkan tentang kasih Allah yang dinyatakannya melalui Nabi Yeremia terhadap umat pilihannya untuk memulihkan mereka. Di awal nats ini, di Yeremia pasal 30 ayat 3 dikatakan bahwa Allah berjanji akan memulihkan Israel dan Yehuda serta mengembalikan mereka ke negeri mereka sendiri. Israel dan Yehuda yang mengalami penderitaan di dalam pembuangan tidak pernah luput dari pantauan Allah. Rancangan Allah untuk umatnya terus berjalan, sebab apapun yang dihadapi mereka di saat pembuangan itu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan celaka, melainkan rancangan damai sejahtera. Hal ini dapat kita baca pada pasal 29 ayat 11. Israel dan Yehuda tidak mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari Babel. Hanya di dalam Allah lah Israel dan Yehuda akan memperoleh kemenangan dan dapat kembali ke tanah air mereka sebagaimana Allah sendiri yang menetapkannya. Pada pasal 31 ini Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ungkapan mendapat kasih karunia, memberi kasih yang kekal, membangun, memberi sukacita, memberi hasil dari kebun anggur, naik kepada kemuliaan Allah yang dapat kita baca mulai dari ayat 1 hingga ayat 7, jelas menyatakan peran Allah atau inisiatif Allah yang paling utama untuk mengubah kehidupan umat Israel dan Yehuda. Cara Allah menyatakan kasih-Nya ditunjukkan dengan kembali mengumpulkan umatnya yang telah tercerai-berai dan memimpin mereka untuk mendapatkan sukacita, kesejahteraan, dan kemakmuran. Allah menyatakan bagaimana Dia sebagai Bapa mengubah perkabungan menjadi sukaria, serta menjadikan para imam di dalam kelimpahan pada ayat 14 renungan kita hari ini. Semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti bahwa Allah adalah segala-galanya. Hanya di dalam Dialah perubahan manusia akan dapat terjadi. Di dalam Dialah umatnya mendapatkan keselamatan, kegembiraan, dan kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari penyataan Allah yang mengasihi umatnya di dalam kitab Yeremia pasal 31 ini, kita dihantar untuk melihat perjalanan hidup kita ke depan dalam rancangan Allah. Perjalanan hidup Israel yang meninggalkan Allah menjadikan mereka hidup dalam kelemahan, kekalahan sekaligus penderitaan yang sangat besar, sekalipun Allah tetap mengasihi mereka dengan memulihkannya. Bukan berarti kita menunggu mendapatkan pemulihan oleh Allah di dalam kehidupan kita saat ini, sebab kita telah dipulihkannya melalui kasih-Nya yang sangat besar, yaitu melalui Yesus Kristus. Artinya hidup kita telah diperbaharui oleh-Nya di dalam Kristus. Paulus menekankan bagaimana orang yang percaya telah dipilih oleh Kristus serta menjadikannya di dalam kekudusan dengan memberikan berkat rohani dari surga. Ini dapat kita baca pada kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dan Kristus telah memilih umatnya untuk mendapatkan bagian yang telah dijanjikan Allah. Jadi ketika kita menatap
masa depan, maka kita patut bersyukur sebagai anak Allah yang telah dipilihnya. Selanjutnya tentu bagaimana kita menjalani kehidupan ini hanya mengandalkan Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri ataupun orang lain atau apa saja yang ada di sekitar kita ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini, karena semuanya itu mempunyai keterbatasan. Hanya di dalam Allah lah yang tidak ada keterbatasan. Allah lah yang mampu menjaga dan mengembalakan kita menuju kemuliaannya. Saudara kekasih, sebagai orang yang percaya, kita tidak menghendaki menghadapi kegagalan, kekalahan dalam kehidupan kita saat ini. Jika Israel pernah gagal dan kalah serta menderita karena mereka mengandalkan diri mereka, bahkan mereka turut menyembah ilah lain, maka kita yang adalah umat Allah yang baru, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri atau apapun yang ada di sekitar kita, entah itu harta, jabatan, atau apapun namanya. Sebab hanya Allah di dalam Kristus Yesuslah yang mampu menjaga dan mengembalakan hidup kita, bahkan menjamini keselamatan kita. Saudaraku, akan banyak tantangan, godaan, bahkan tawaran yang kita hadapi pada hari ini. Tetapi ingatlah, semuanya itu hanya bersifat semu dan sesaat saja. Bahkan bisa saja hal tersebut akan menjerumuskan kita sehingga kita jauh dari Allah. Maka percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang akan membawa kita kepada kemenangan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Sebab di dalam Dialah kita akan dikenyangkan dengan kebajikan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, janji-Mu sungguh indah, bahwa sekalipun terkadang kami mengalami penderitaan, bahkan akibat dosa dan pelanggaran kami sebagaimana Israel dulu, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan janji-Mu adalah janji kemenangan. Kemenangan itu telah nyata melalui kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Maka hari ini tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan kasih Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.